Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita tidak bosan-bosannya untuk memperluas kaplingan dunia maya Indonesia untuk mentransfer kegiatan Tridharma perguruan tinggi dari dunia nyata ke dunia maya. Satu lagi riset artikel akan kita bahas, kita akan bedah. Ingat, yang kita bedah bukan teorinya, tapi adalah coding pemrograman komputernya. Kita langsung masuk ke jantung dari riset artikel ini. Bagaimana codingnya, jalankan, selesai masalah. Satu lagi model peluang yang terbit di bulan Maret 2026, itu dengan judul Generalized Weighted Sujata Distribution. Nah, ada lagi model peluang. Nah, kalau kita lihat model peluang ini terus berkembang dengan bentuk-bentuk yang lain dari tahun ke tahun. Nah, coding ini nanti Anda dapat lihat di link.id Rado Institute. Ada codingnya di bawah, itu ada linknya. Anda masuk, Anda dapatkan nanti codingnya. Nah, kita coba lihat bagaimana artificial intelligence kali ini dapat memudahkan pembahasan riset artikel ini yang fokus kepada penghasilan coding. Nah, kita coba lihat dulu riset artikel kita yang kita jadikan rujukan pada kesempatan kita hari ini. Kita coba lihat riset. Oke, ini dia. Jadi dalam suatu riset artikel yang kita jumpai di jurnal RTNA di tahun 2026 bulan Maret volume 21. Ditemukan satu model peluang generalized weighted distribution with properties and application. Nah, dalam riset artikel ini sekali lagi dihasilkan satu model peluang yang kita sebut dengan generalized weighted Sujata distribution dengan fungsi densitas peluang seperti persamaan 4. Nah, kita cukup bermodalkan persamaan 4 ini yang akan kita transfer ke artificial intelligence, informasi persamaan 4, dan biarkan artificial intelligence menghasilkan coding untuk teknik estimasi parameter menggunakan maksimum likelihood dan Bayesian. Nah, dalam riset artikel ini ada Bayesiannya. Nah, dalam riset artikel ini nanti akan kita gunakan data yang sama pada riset artikel ini. Oke, dalam riset artikel ini ada data set 1 kita gunakan. Mana datanya? Kita lihat dulu datanya ya. Oke. Mana datanya? Data yang akan digunakan. Ya, ini Bayesiannya. Nah, ini datanya. Nah, ini data kita gunakan nanti. Nah, ini data set 2. Oke. Kita akan gunakan data set 2 nanti. Data set 2 kita gunakan untuk menghasilkan estimasi parameter. Nanti data set 2 akan kita gunakan nanti bagaimana density plot AIC dan seterusnya. Oke, kita coba lihat kembali ke artificial intelligence kita. Oke, kebetulan telah kita lakukan pembahasan dengan menggunakan artificial intelligence, jadi kita tinggal buka saja. Kita coba lihat, sama-sama kita lihat. Nah, jadi dalam artificial intelligence yang diwakili oleh ChatGPT. Nah, ChatGPT ini aplikasi untuk artificial intelligence. Pada prompt cukup kita tulis saja fungsi densitas peluangnya seperti persamaan 4. Tulis saja. Lalu setelah ditulis, kita coba kemampuan ChatGPT ini untuk menulis ulang kembali persamaan. Lalu dia berikanlah persamaan densitas peluang atau PDF ini seperti FX. Nah, seperti ini dia berikan.
Dan hasilnya sangat persis dengan riset artikel. Nah, kita hanya bermodalkan ini saja. Lalu setelah AI memahami atau ChatGPT memahami dari fungsi densitas peluang, lalu kita masuk kepada instruksi berikutnya melalui prompt. Kita cukup tanya ini saja melalui prompt. Nah, ini jadi dia. Diberikan data. Nah, ini data yang kita buka tadi, data set 2. Lalu kita minta berikan coding R utuh untuk estimasi parameter. Lalu AIC, BIC, Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov, Kramer-Volk-Mises, density plot. Density plot itu bahasa lainnya overlay histogram dan PDF plot, serta cumulative plot atau bahasa lainnya empirical CDF dan numerical CDF plot. Nah, ini kita minta nih pada prompt. Berikan dalam satu coding R saja, bebas paket dan tanpa error. Nah, karena dalam kadang-kadang ChatGPT ini kan mau mudah juga, dia cukup pakai paket yang ada, cuman kita nak mau pakai paket. Nah, lalu dihasilkanlah coding. Nah, ini codingnya nih, Anda lihat codingnya. Nah, ini coding dimulai dari data, ini coding R. Lalu setelah data diberikan, nah ini fungsi densitas atau persamaan 4 tadi. Lalu kumulatifnya, ini yang lebih menarik. Kumulatifnya dia tidak berdasarkan pada riset artikel, tetapi kepada fungsi dasar. Definisi dasar dari kumulatif itu adalah integral dari fungsi densitas. Dengan batas bawah 0, batas atasnya variabel acak T. Nah, ini dia nih yang paling penting, yang menarik. Meskipun tidak dihasilkan kumulatif secara sempurna, tetapi berdasarkan definisi dasar, kumulatif adalah integral dari fungsi densitas, PDF di fungsi densitas atau persamaan 4 tadi, maka kumulatif pun dapat diberikan. Nah, setelah kumulatif, lalu negatif log likelihood, ini dia, ini negatif log likelihood, lalu optim untuk estimasi parameter, lalu ada beberapa AIC, BIC, seperti biasa, ada Kolmogorov-Smirnov test, ada Anderson-Darling, ada Kramer-Volk-Mises, ada density plot. Nah, density plot histogram plus PDF itu density plot. Ada, lalu ada juga kumulatif plot. Nah, ini kumulatif plot. Nah, kita mau lihat hasilnya. Bagaimana hasilnya? Copy. Nah, ini copy. Serap copy. Oke, biarkan keluar tanda centang dulu setelah Anda copy. Ada, kita centang lalu masuk ke R. Nah, masuk ke R pakai script. Nah, copy di sini, edit paste saja. Nah, ini dia. Ini coding yang dihasilkan oleh artificial intelligence. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Kita run dia dulu. Kita run, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Ini kita run. Seret, kita lihat hasilnya. Luar biasa. Nah, ini dia AIC-nya 794, BIC, parameter-parameternya, wow, oke, parameter-parameter. Nah, omega ini kita sanksi nih. Omega jangan 0, berarti nilai awalnya kita rubah sedikit. Nilai awalnya kita rubah, jangan sampai 0. Nah, kita rubah dulu. Karena parameternya besar dari 0, berarti kita akan coba rubah nilai awal. Nah, nilai awalnya kita rubah lah. Kita masukkan 1, oke, 0,01 kita run balik. Kita lihat balik. Kita run. Oke, nah ini dia. Lumayan, tidak 1, tidak 0 lagi ya. Oke. Oke, lumayan parameter omega 97, eta tau dan seterusnya. Oke, AIC 794, kalau tadi AIC-nya 794,8, oh terjadi penurunan yang cukup baik. Di sini tadi jadi 794,5, agak turun. Nah, setelah parameter-parameter ada, lalu ada AIC, BIC, Kolmogorov-Smirnov, ada
Ada Starling, kita mau lihat density plot. Oke, kita lihat density plot dulu. Density plot kita gambar, ini dia histogram plus PDF, kita lihat. Wah, itu cukup baik. Hampir sama dengan riset artikel yang ada. Oke, kalau pada riset artikel, kalau kita lihat, kita bandingkan riset artikel itu, ini dia yang warna hitam itu. Yang warna hitam itulah yang disebut dengan JWSD, Generalized Weighted Sujata Distribution, yang warna hitam. Hampir sama dengan riset artikel kita nih. Hampir sama. Lalu kita lihat kumulatif plot. Nah, kumulatif plot. Kita lihat kumulatif plot. Kita run. Kita lihat kumulatif plot kita. Oke, sangat baik sekali. Di mana yang merah itu kumulatif model atau kumulatif dari generalized weighted sujata yang diintegral tadi, kita integralkan terhadap fungsi densitas. Yang warna hitam itu adalah kumulatif hampiran. Nah, bisalah menghampiri cukup baik. Nah, dalam riset artikel ini juga kita akan minta bagaimana dia menggunakan Bayesian. Nah, ini kita lihat. Berikan coding R untuk Bayesian. Kita minta dengan ChatGPT, kita lihat lagi Bayesiannya. Nah, dia berikan lagi, ini dia nih. Ini Bayesian kita. Data sama fungsi densitas. Oke, ini Bayesian kita, fungsi densitas. Lalu dia berikan log likelihood, ini standar. Nah, ini ya prior. Nah, prior ini yang paling penting. Ingat, Bayesian posterior prior kali log likelihood. Nah, priornya itu eta gamma. Taunya gamma juga. Omega eksponen lambda. Lalu log prior. Nah, oke, ini dia sama aja. Oke. Oke, log prior ini selesai. Oke, good, mantap. Oke. Oke, saya rasa mantap sekali. Lalu kita ambil, kita akan iteration sebanyak 20.000 dengan burning 5.000. Oke, ini proses initial value, ini proposal. Oke, cukup mantap. Burning Metropolis Hastings. Ini proses dari Bayesian MC. Nah, kita coba lihat, kita copy saja. Kita copy, extract. Ini untuk Bayesian. Oke, kita copy, kita masuk ke R, kita ambil lagi, tutup dulu. Kita ambil file new script, kita letakkan kembali paste. Nah, ini coding untuk Bayesian. Coba kita lihat, kita run dulu coding Bayesian kita. Kita mau lihat trace plotnya bagaimana. Trace plot dan kita lihat trace plot dan trace plot dan posterior plot. Kita run. Oke, kita coba. Codingnya mantap, luar biasa, jalannya. Ini proses iterasinya 20.000 burning. Oke, kita lihat. Kita kembali lagi dulu. Nah, kita ambil trace plot ya, kita lihat trace plot. Kita coba lihat. Nah, ini trace plot ya, sangat baik sekali. Oke, ini untuk eta, ini untuk tau, ini untuk omega. Nah, ini kita lihat nih, konvergen pada satu bilangan, sangat baik sekali. Lalu kita lihat posterior plotnya. Posterior plot, kita coba lihat posterior plot. Kita run. Nah, ini dia. Oke. Jadi kalau mau lihat parameternya, cari yang paling tinggi nih parameternya. Di sekitar antara 0,20, 0,25. Yang ini antara 1,0, 1,5 dan seterusnya. Lalu ini setelah selesai, kita coba minta lagi seperti apa density plot dan kumulatif plot berbasis Bayesian. Oke, karena dalam prompt kita minta dulu, kita dalam prompt nih kita minta. Nah, dalam prompt kita minta gini. Lengkapkan coding dengan overlay histogram plot, oke, serta empirical dan numerical plot. Nah, kita minta karena pada coding sebelumnya hanya sampai kepada trace dan posterior, belum ditampilkan density plot atau overlay histogram dan PDF serta
kumulatif plot. Nah, setelah kita minta dia berikan. Nah, ini dia berikan lagi dengan coding yang lengkap. Ini coding yang sangat lengkap. Oke, saya rasa lengkap codingnya. Ini sudah dia tampilkan. Ini adalah kumulatif plot dan ini adalah density plot berdasarkan Bayesian. Kita copy saja. Kita coba lihat, kita copy. Kita copy saja. Kita letak lagi nanti. Ini adalah di ChatGPT. Kita copy. Lalu kita kembali ke new. Oke, new script. Oke, kita tutup dulu. File, new script. Pasti. Nah, ini dah. Kita coba lihat seperti apa. Control C, kita letak sini. Control V. Ambil satu baris dua kolom. Kita hapus. Nah, kita coba lihat density plot dan kumulatif plot ya. Berbasis Bayesian. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat hasilnya hampir sama saja dengan sebelumnya dengan menggunakan maksimum likelihood atau tim, hampir sama hasilnya baik menggunakan Bayesian, histogram Bayesian dan kumulatif Bayesian. Oke, sekali lagi kita telah dapat menunjukkan dengan sempurna bahwa hanya modal fungsi densitas peluang lalu masukkan ke artificial intelligence, coding-coding yang menarik baik maksimum likelihood maupun Bayesian terselesaikan. Oke, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.